Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita di pertemuan kali ini, ya, kita membahas materi pembelajaran di bab 2, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, untuk bagaimana kita meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup? Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui asma al-husna. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 99. Namun yang dibahas dalam pertemuan kali ini yaitu hanya 4 saja. Adapun dari yang 4 itu, yang pertama Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir, yang maha teliti. Al-Basir, yang maha mendengar. Kemudian As-Sami', yang maha melihat. Nah, apa itu Asmaul Husna? Secara harfiah, Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama asma, yang berarti nama, dan yang kedua husna, yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah milik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama ini menggambarkan berbagai sifat Allah yang menunjukkan kebesaran, kasih sayang, keadilan, kekuasaan dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bisalatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, nama mana saja yang kamu seru, maka itu baik karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Janganlah engkau mengeraskan bacaan solatmu dan janganlah pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara keduanya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Dari 4 Asmaul Husna tadi, yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui. Kemudian definisi Al-Alim menurut bahasa berasal dari kata ilm, yaitu ilmu atau alimah, yang mengetahui, yang berarti juga sesuatu yang sangat jelas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Nah, yang artinya dalam kata kunci surah ini, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, inti artinya semua yang gaib ada padanya. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan Al-Alim baik di sekolah maupun di rumah. Yang pertama, belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat, menyadari betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, tidak berprasangka buruk pada orang lain dan menjauhi sifat dengki, iri atau benci terhadap prestasi orang lain. Kemudian yang selanjutnya, tidak berbohong dan selalu jujur karena mengetahui semua yang kita ucapkan. Meluangkan waktu mengajari teman yang belum mengerti. Selanjutnya, tidak merasa paling segalanya, menghindari sikap sombong. dan tidak mencontek dan berbuat curang,
pada saat ulangan dan ujian. Kemudian menerapkan sikap fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang terakhir menerapkan sikap rendah hati. Kemudian dari 4 Asmaul Husna tadi, yang kedua yaitu Al-Khabir yang maha teliti. Definisi secara bahasa berasal dari kata khabara yang artinya pengetahuan mendalam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian inti dari ayat ini, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal, yaitu Al-Khabir. Kemudian contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang muslim selalu waspada dan menghindari kesalahan dengan yang pertama mengenali diri sendiri, yang kedua memahami gejolak nafsu, dan yang terakhir atau yang ketiga membedakan antara bisikan baik dan buruk. Kemudian adapun contoh perilaku yang mencerminkan Al-Khabir. Contoh yang pertama, sebagaimana yang kita lakukan di rumah, salah satunya mengerjakan tugas atau perintah orang tua dengan baik. Kemudian menyusun jadwal kegiatan harian yang teratur untuk mengatur waktu dengan bijaksana. Mempersiapkan segala sesuatu dengan mandiri dan perhatian terhadap detail. Dan yang selanjutnya menerapkan pengetahuan untuk kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dan adapun contoh yang ada di sekolah, perilaku yang mencerminkan Al-Khabir. Yang pertama, belajar dengan giat dan tekun, menunjukkan rasa ingin tahu. Dan selanjutnya teliti dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi dengan penuh tanggung jawab. Terakhir, menggunakan pengetahuan untuk kebaikan, misalnya membantu teman. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami, yang artinya maha mendengar. Makna As-Sami yaitu sang pendengar. Dan penjelasan dari As-Sami', Allah maha mendengar dengan pendengaran yang abadi dan tidak memerlukan alat atau organ. Dan dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Saba ayat 50, Innahu sami'un qarib, yang artinya sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Kemudian implikasi dari As-Sami' ini mengajarkan bahwa Allah selalu mendekat kepada manusia dan mendengarkan doa hambanya. Manusia diajak untuk berdoa dan memohon kepadanya. Adapun contoh penerapan perilaku yang mencerminkan As-Sami', yang pertama, mendengar hal-hal baik atau menggunakan pendengaran untuk mendengarkan pengajian, bacaan Al-Quran, nasihat positif, dan kata-kata yang memotivasi. Yang selanjutnya, menjauhi hal-hal yang tidak baik, menolak mendengarkan gosip, fitnah, ghibah, atau mengunjing, atau kata-kata yang kasar. Selanjutnya, memelihara ucapan dan perilaku. Mengingat Allah maha mendengar, kita harus memelihara lidah dan mengucap kata-kata yang baik.
Dan terakhir, menjaga pertanggungjawaban, menyadari bahwa segala yang didengar akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Basir, artinya yang maha melihat. Al-Basir maknanya yang maha melihat. Definisi secara bahasa berasal dari kata basara yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu dan kemudian berkembang menjadi arti melihat. Penjelasan Asmaul Husna Al-Basir yaitu Allah maha melihat segala hal sepanjang waktu dan dalam detail. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah melihat segala sesuatu termasuk hal-hal yang halus dan kecil di seluruh alam semesta ini. Kemudian contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, melihat tanda-tanda kebesaran Allah untuk merenung dan memperdalam keimanan. Selanjutnya, menggunakan indera penglihatan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar dan bekerja. Dan yang terakhir, melakukan introspeksi diri atau melihat kelebihan dan kekurangan diri pribadi. Adapun beberapa contoh perilaku yang mencerminkan Al-Basir, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contoh yang di sekolah, pertama menunjukkan hormat kepada guru saat memberikan penjelasan. Selanjutnya membantu teman yang kesulitan memahami materi. Kedisiplinan di sekolah, datang tepat waktu, menjaga ketertiban. Yang terakhir, kerja keras dan kehandalan dalam mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tidak menyontek. Contoh yang ada di tengah masyarakat, penerapan perilaku yang mencerminkan Al-Basir. Pertama, hormat kepada orang lain atau orang tua atau orang lebih tua dan seluruh anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, patuh pada aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya lalu lintas, membayar pajak dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan sosial, yaitu bergotong royong, penggalangan dana, bakti sosial. Yang terakhir, integritas dalam tugas, menjalankan tanggung jawab dengan jujur. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Yang dimana tadi kita sudah menjelaskan ada 4 nama-nama Asmaul Husna, yang dimana terdiri dari yang pertama Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Khabir, yang maha teliti, Al-Basir, yang maha mendengar, kemudian yang terakhir As-Sami' yang maha melihat. Nah, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.